Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Bersama-sama kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan untuk hari ini, bagaimana mengubah arah layar. Kita mau baca untuk Alkitab kita dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Fokus kita untuk hari ini yaitu di ayat yang ke-17. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Ketika Yusuf mendapat penglihatan bahwa dia akan menjadi seorang penguasa, pastinya Yusuf itu mengharapkan jalannya bakal lancar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak. Jalannya penuh dengan arah rintangan. Sama seperti ketika sebuah kapal berjalan di laut, di air, dan kemudian badai itu datang atau angin itu menghembus dengan sedemikian kencangnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang nahkoda? Apakah dia harus berlawanan dengan arah angin itu? Tentunya tidak. Dia tidak bakalan berhadapan-hadapan langsung dengan angin itu, dengan membantah angin itu. Tapi yang dilakukan oleh seorang nahkoda adalah dia mengubah akan arah layarnya, sehingga angin yang sedemikian kencangnya membantu dia untuk bisa melajukan akan kapalnya. Ketika Yusuf mempunyai pengharapan yang besar, dia berharap bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ternyata kehidupan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ketika kita menginginkan sesuatu atau ketika mendapatkan sesuatu, perjalanan hidup itu diibaratkan sebuah kapal seperti tadi yang saya katakan. Ketika ada masalah dengan angin yang demikian kencang, jangan patah semangat, jangan yang namanya menyerah. Jangan menyerah atau kehilangan pengharapan. Ingat, kita memang tidak akan pernah mampu mengubah arah angin, tapi kita mampu mengubah arah layar, sehingga kita dapat mengarahkan perahu kita ke tempat yang kita kehendaki. Yusuf dapat visi dari Tuhan, dan walaupun ada banyak sekali halangan dan rintangan yang ada di hadapannya, tapi dia menggerakkan arah layarnya sehingga seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ketika ada badai dalam hidup kita, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kemudian kita menyerah dan berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Biar Engkau cabut akan hidupku, biar Engkau cabut akan nyawaku. Aku sudah tidak bisa lagi menghadapi segala macam tantangan. Ubah arah layar hidup kita. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap yang namanya pegang teguh akan segala janji-janji Tuhan. Jangan patah semangat. Kita belajar dari seorang Yusuf, bagaimana dia tetap bertahan, bagaimana visi Tuhan yang sangat besar, misi Tuhan yang sangat besar dikerjakan oleh Yusuf sedemikian dahsyatnya. Percaya bahwa di waktu yang tepat Tuhan membawa kita kepada tujuan hidup kita yang mulia. Apa tujuan hidup kita masing-masing? Mari bersama-sama kita mempraktekkan sama seperti Yusuf, tetap bertahan ada di dalam jalurnya Tuhan. Karena satu hal yang dia percaya, bahwa Tuhan menyuruh dia, walaupun dia harus menderita sebagai budak, tapi ada satu misi dari Tuhan yang menjadikan dia sebagai penguasa yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kita, Allah yang hebat. Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mari kita bisa mempraktekkan akan arah hidup kita menuju kepada Tuhan saja. Haleluya. Amin.